Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa rekan-rekan Riba Crisis Center ya dimanapun berada. Jadi pada kesempatan hari ini 21 Syawal 1443 Hijriah kita sengaja melakukan, tadinya kita mau live tapi mungkin kita relay karena ada kendala-kendala teknis. Jadi pada kesempatan hari ini ada kajian khusus Syawal yang kaitannya juga kita baru saja memperkenalkan apa yang kita sebut dengan guyub ketat ya. Ketat itu adalah kependekan dari kekerabatan, kemudian tetangga dan teman. Ya, jadi dalam kekerabatan ini akan kita angkat satu tema yang khusus membahas tentang kenali ya atau siapa mahrammu serta hak dan kewajiban dalam kekerabatan. Ya, jadi kalau kita bicara soal katakanlah ya guyub tadi, tentu yang harus kita dahulukan yang menjadi prioritas kita adalah yang berkenaan dengan kekerabatan dulu, karena ada janji silaturahim di sana yang berkaitan dengan kekerabatan. Baru kemudian kita bicara soal tetangga dan pertemanan begitu ya. Nah, tengah kita sudah ada Dr. Sujian yang biasa mengisi kajian bulanan yang insyaallah pada kesempatan hari ini juga akan mengangkat tema siapa atau kenali mahrammu dan hak serta kewajiban kekerabatan. Begitu barangkali Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Dipasang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan taufik, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul untuk sama-sama thalabul ilm atau menuntut ilmu dan berdiskusi terkait dengan tema siapa mahrammu dan apa hak dan kewajiban dalam kekerabatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang insya Allah tetap istiqomah dan setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Riba Crisis Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita memiliki keluarga, kerabat ya, itu kita harus memperhatikan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh syariat sehingga kita bisa memahami yang namanya al-muharramat. Ya, kenapa? Karena nanti ada batasan-batasannya, ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi terhadap karib kerabat kita. Baik, ketika kita berbicara al-muharramat atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ya oleh laki-laki, maka ini terbagi ya. Yang pertama, ada yang dilarang selamanya atau lil abad ya. Ada yang dilarang sementara ya. Jadi kalau misalkan sudah hilang penghalangnya maka boleh dinikahi. Ya, baik. Yang pertama, yang dilarang selamanya ya, ini adalah yang terkait dengan masalah nasab atau terkait dengan masalah mahram ya. Siapa saja? Yang pertama dari nasab, kemudian yang kedua karena sebab musaharah atau pernikahan, dan yang ketiga karena rodoah atau susuan gitu ya. Sedangkan apabila kita tambahkan lagi dari yang muharram lil abad itu ada dua lagi. Yang keempat itu ada al-li'an atau mula'anah, suami istri yang saling menuduh berzina kemudian tidak dapat mendatangkan bukti, akhirnya mereka saling melaknat. Itu termasuk yang mu'abbad ya, yang dilarang selamanya. Kemudian yang kelima adalah al-ihtiram. Siapa mereka? Adalah istri-istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mereka adalah ummul mukminin gitu ya. Kemudian yang sementara dilarang
Ini ada 3 juga. Yang pertama karena perbedaan agama, kemudian yang kedua karena menggabungkan 2 saudara perempuan, dan yang ketiga karena keterkaitan dengan hak dan ikatan orang lain. Baik. Ketika kita berbicara mahram, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat pedoman kita yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Ya, tetapi kita coba akan mulai dari ayat yang ke-23. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ya. Diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan putri-putri kalian. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, dan bibi dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi dari jalur ibu. Wa banatul akhi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhwatukum minarodoah, dan saudara-saudara perempuan dari persusuan, ya, atau saudara susuan, saudara perempuan susuan. Wa ummahatu nisaikum, ya, atau mertua, ya. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, ya. Kemudian anak-anak perempuan dari bawaan istri yang di bawah pemeliharaan kalian, ya, apabila kalian telah mencampurinya. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum, apabila kalian belum mencampurinya maka boleh untuk menikahi anak-anak dari istri-istri tersebut walaupun sudah berakad, ya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, kemudian istri-istri dari anak-anak laki-laki kalian, yaitu menantu, ya. Min aslabikum, dari tulang rusuk kalian, ya. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain, ya, dan diharamkan untuk menggabungkan 2 saudara perempuan, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, sekarang kita akan coba rinci, gitu, ya. Baik, untuk 7 wanita yang pertama, ya, ini adalah mereka yang diharamkan karena nasab, ya. Yang pertama adalah ummahatukum, ya, ibu-ibu kalian, ya. Siapa yang dimaksud dengan ibu-ibu kalian? Yang dimaksud dengan ibu-ibu kalian itu adalah ibu kandung kita, ya, dan ke atasnya, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu neneknya dan seterusnya itu termasuk yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua adalah wabanatukum, ya, dan anak-anak perempuan kalian, ya. Anak yang katakanlah anak kandung, gitu, ya, atau anak yang seayah atau seibu, ya, seayah saja atau seibu, ya, itu adalah saudara anak-anak perempuan, ya. Nah, itu kalau anak-anak itu nanti dia ke bawah, ya, anak-anak perempuan itu ke bawah, misalkan dia anak perempuan punya anak lagi perempuan terus, itu, ya, itu dilarang. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa akhwatukum, yaitu saudari perempuan, ya. Kita punya saudara kandung perempuan itu, maka itu juga yang termasuk dilarang, gitu, ya. Kemudian
Yang keempat adalah wa ammatukum. Ammah itu dia adalah bibi tapi dari jalur ayah. Atau ammah itu dia adalah saudara perempuan ayah. Nah, itu ya. Itu kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu kalau misalkan laki-lakinya itu disebut ammi ya. Kalau ammi kemudian dia punya istri ya, istrinya ammi kemudian kita laki-laki, maka itu bukan mahram gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Baik. Kemudian nanti kalau yang wa ammatukum, yang bibi dari jalur ayah ini, nanti ke atasnya itu juga dia haram ya. Seperti itu. Nah, kemudian wa khalatukum. Wa khalatukum atau khalat itu adalah bibi dari jalur ibu. Itu sama seperti dengan bibi dari jalur ayah tadi ya. Yang nanti ke atasnya itu dia haram gitu ya. Kemudian wa banatul akhi ya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki ya. Atau kita sebut dengan apa ibu-ibu? Keponakan ya. Keponakan dari saudara laki-laki ya. Nanti anaknya keponakan ke bawah ya, itu dia haram ya. Kemudian yang ketujuh adalah wa banatul ukhti ya. Yang ketujuh ini adalah keponakan perempuan dari saudara perempuan. Itu juga sama, ke bawahnya itu haram ya. Nah, ini adalah 7 wanita yang diharamkan ini berdasarkan nasab. Ini lil mu'abbad atau haram selamanya, tidak akan pernah berubah gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua ini mahram mu'abbad ini karena rodoah ya. Karena persusuan gitu ya. Nah, kalau karena persusuan di ayat tadi disebutkan bahwa yang karena persusuan itu ada 2 ya. Yang pertama adalah wanita yang menyusuinya gitu ya. Yang kedua adalah saudari atau saudara dari anak perempuan tersebut. Nah, itu juga disebut dengan mahram gitu ya. Nah, tetapi di sini juga dirinci gitu. Yang pertama adalah yang susuan itu ya. Pertama adalah wanita yang menyusui, itu juga haram ya. Kemudian ibunya si wanita itu ya, ke atasnya ibu itu juga haram gitu ya. Kemudian anak perempuan dari wanita yang menyusui, saudara persesusuan itu haram. Kemudian saudara perempuan ya dari wanita yang menyusui ya, bibi persesusuan ya, bibi persesusuan itu juga dia haram gitu ya. Kemudian anak perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusui ya, cucunya ya, itu juga haram gitu ya. Kemudian ibu dari suami dari wanita yang menyusui itu juga haram. Kalau misalkan anaknya perempuan, kemudian dengan ayahnya dari ibu yang menyusui tadi ya, maka itu juga masuknya nanti mahram ya. Kenapa? Karena begini, sebab si ibu itu bisa menyusui itu karena dicampuri oleh suaminya gitu ya. Nah, maka anak susuan ini dengan suaminya si ibu yang menyusui tadi itu adalah mahram. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya dia berlaku hukum yang ada pada nasab gitu ya. Baik, kemudian terkait dengan susuan ini gitu ya. Kira-kira umur berapa anak itu disusui? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Jadi yang benar adalah pendapat yang paling kuat itu adalah umur 0 sampai dengan 2 tahun. Umur susuan gitu ya. Kalau dia di atas itu gitu ya, itu maka tidak termasuk anak susuan walaupun disusui. Tapi kalau dia di usia susuan gitu ya, berarti itulah anak susuan gitu ya. Karena memang di waktu itu dia sedang membutuhkan susu gitu ya. Kalau dia tidak minum susu maka nanti dia akan sakit. Nah, itu seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat untuk usia susuan itu adalah usia susuan sebagaimana yang dimaklumi oleh masyarakat secara umum ya, atau yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu 2 tahun ya secara berturut-turut. Nah, kemudian kira-kira berapa kali anak itu menyusu
kemudian dia menjadi mahram, ya. Ada yang berpendapat 3 kali, ya. 3 kali itu maksudnya 3 kali nyedot ya, Bapak Ibu ya. Nyedot sekali, kemudian dilepas, 2 kali dilepas, kemudian 3 kali dilepas sampai kenyang, itu masuk mahram gitu ya. Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 10 kali gitu. Nah, ternyata pendapat yang paling kuat gitu ya, bahwa seseorang anak ini menjadi mahram karena disusui itu adalah minimal 5 kali. Ya, lebih bagus gitu ya. Minimal 5 kali dia menyusui sampai kenyang, maka nanti dia akan menjadi mahram gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan anak susuan ini, apakah anak susuan ini nanti mendapatkan waris? Tentu tidak. Ya, anak susuan ini tidak mendapatkan waris, tapi dia tetap mahram dengan kerabat yang memberikan susu. Seperti itu. Nah, baik, ini yang kedua karena susuan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah karena musyawarah. Musyawarah itu adalah karena pernikahan gitu ya. Nah, karena pernikahan ini ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat RCC di mana saja antum berada, ini sebabnya juga 2 ya. Yang pertama, musyawarah itu yang pertama karena sekedar akad gitu ya. Jadi ketika ada yang akad, maka dia otomatis menjadi mahram mu'abad gitu ya. Ya, contoh misalkan ya, ketika seorang laki-laki itu dia menikah ya, itu kan dia berakad ya. Maka walaupun setelah akad itu belum dicampuri ya, maka ibu dari wanita tersebut langsung menjadi mahram ya, ibu mertuanya itu langsung menjadi mahram. Jadi otomatis ya. Bahkan sampai ketika sudah dicerai pun itu ibu mertua itu masih menjadi mahram karena dia adalah selamanya ya, menjadi mahram selamanya. Itu seperti itu ya. Atau misalkan ketika seorang laki-laki dia punya anak gitu ya. Ya, Ahmad misalkan, namanya Ahmad, kemudian Ahmad menikah dengan Aisyah ya. Setelah akad itu, maka otomatis Aisyah itu akan menjadi mahram dari bapaknya tersebut, dari mertuanya tersebut. Ya, ini adalah otomatis ya. Ini karena akad. Nah, itu seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu sebab musyawarah pernikahan ini karena digauli ya, atau dicampuri ya. Misalkan begini ya, Ahmad gitu ya, Ahmad menikah dengan Aminah ya. Aminah ini janda, dia punya anak perempuan namanya Aisyah gitu ya. Ketika Ahmad menikah dengan Aminah itu sudah berakad gitu ya, anaknya Aminah Aisyah itu belum menjadi mahramnya sebelum Ahmad ini mencampuri Aminah. Gitu maksudnya ya. Kalau misalkan Ahmad kemudian menikah akad dengan Aminah gitu ya, kemudian belum mencampuri dan kemudian bercerai, maka Ahmad ini boleh menikah dengan Aisyah. Ya, ini karena sebabnya harus dicampuri, harus digauli ya. Itu seperti itu. Jadi ketika digauli gitu ya, maka Aisyah ini otomatis akan menjadi mahramnya gitu, atau anak-anak perempuan dari Aminah ini akan menjadi mahramnya, seperti itu. Nah, tetapi misalkan kalau Pak Ahmad ya, sebelumnya dia punya anak bawaan ya, namanya misalkan Faiz misalkan gitu ya. Faiz. Nah, bagaimana hubungan Faiz dengan Aisyah? Ya, antara Faiz dengan Aisyah ini maka bukan mahram. Ya, karena bukan saudara kandung, bukan saudara seayah maupun seibu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Nah, baik. Nah, kemudian berikutnya ini kita sudah bahas yang 3 ya. Ini yang tadi dibahas di dalam ayat Al-Qur'an ya. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang terkait dengan musyawarah itu. Nah, cuman tadi dia adanya itu di ayat yang ke-22 ya. Baik.
wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, ya. Jadi istri bapak ini, ya, ini otomatis juga ketika bapak menikah maka langsung menjadi mahram. Ya, misalkan bapak saya menikah gitu ya, maka istri bapak saya itu akan menjadi mahram saya, gitu ya. Kalau misalkan dicerai pun juga tetap menjadi mahram, itu karena sebab akad ya tadi. Afwan sempat ketinggalan ya satu. Baik. Nah kemudian berikutnya itu yang keempat ya, ini tambahan. Ini adalah alian atau mula'anah. Mula'anah itu adalah seorang suami ya, suami istri mereka menuduh berzina tetapi tidak mampu mendatangkan bukti gitu ya bahwa pasangannya itu berzina gitu ya, karena tidak bisa mendatangkan bukti, karena sudah kadung ribut gitu ya, akhirnya mereka saling melaknat ya. Nah, karena mereka sudah mula'anah, saling melaknat suami istri ini, maka dia juga termasuk yang tidak bisa menikah selamanya gitu ya. Kemudian al-ihtiram ya. Al-ihtiram itu adalah istri-istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka bukan mahram ya. Ini termasuk yang mula'anah dan ihtiram ini. Dua kelompok ini juga bukan mahram tapi mereka yang termasuk yang dilarang untuk menikah gitu ya. Nah, kemudian yang sementara dilarang ya, yang tadi juga sudah disebut dalam ayat tadi ya. Yang pertama adalah masalahnya adalah menggabungkan ya. Menggabungkan dua perempuan ya. Yaitu saudara perempuan ya, kakak beradik dua-duanya perempuan itu dinikahi, itu tidak boleh ya. Kecuali kalau misalkan ada Khadijah dan Aisyah gitu. Khadijah kakaknya, Aisyah adiknya gitu ya. Kalau misalkan Ahmad menikah dengan Khadijah kemudian bercerai, boleh menikah dengan Aisyah seperti itu ya. Tapi kalau nikah dulu dengan Khadijah atau nikah bersamaan antara Khadijah dengan Aisyah nggak bisa. Ya karena itu terlarang gitu ya. Atau yang digabungkan itu adalah antara bibi dan keponakan gitu ya. Misalkan Khadijah itu adalah bibinya, kemudian Aisyah itu adalah keponakan ya, keponakan perempuannya, kemudian dinikahi dua-duanya juga tidak boleh ya. Itu tidak boleh ya, itu seperti itu. Jadi harus salah satunya dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dilarang selamanya karena ini masalah perbedaan agama ya. Misalkan seorang muslimah ya, dia tidak boleh menikah dengan orang kafir ya, dengan apapun agamanya, apakah Yahudi Nasrani, itu juga tetap tidak boleh gitu ya, sampai dia masuk Islam. Ketika masuk Islam boleh gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah muslim tidak boleh menikah dengan kafirah kecuali ahlul kitab gitu ya. Jadi kalau misalkan begini, kalau seorang muslim menikah dengan Yahudi atau Nasrani itu boleh ya. Tapi kalau di luar ahlul kitab gitu ya, seperti misalkan Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak boleh gitu ya. Kalau ahlul kitab boleh, kenapa? Karena Tuhannya masih sama Allah ya. Sembelihannya juga masih diperbolehkan karena halal. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterkaitan ya antara hak orang lain gitu ya. Yang pertama, seorang wanita dilarang dinikahi karena dalam masa iddah, nggak boleh ya sampai masa iddahnya selesai. Kemudian yang kedua, wanita yang ditalak 3 kali ya, talak bain 3 kali, itu tidak boleh dinikahi lagi oleh suami yang sebelumnya ya, sampai dia cerai kemudian menikah lagi dengan orang lain, kemudian digauli, kemudian cerai, kemudian dinikahi lagi baru bisa, baru boleh. Nah, baik ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya, pemirsa RCTI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini memang perlu saya jelaskan agar kita bisa memahami secara global. Nah, kemudian apa hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan atau harus kita penuhi ya, baik. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah silaturahim ya, bukan silaturahmi ya, tapi silaturahim ya.
Nah, silaturahim itu yang perlu kita pahami bersama bahwa tadi ya, kalau misalkan kita sebut bahwa yang mahram mu'abbad tadi yang tidak bisa dinikahi selamanya itu kan jelas ya, ada 3 tadi. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena musyawarah, karena pernikahan, yang ketiga karena susuan gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks silaturahmi itu baik yang mahram maupun yang bukan mahram, ketika dia ada kekerabatan itu diperbolehkan. Ya, contoh misalkan sepupu, ya, kemudian ipar, ya, kemudian istri dari ami, ya, atau istri dari khol, nah, itu diperbolehkan, ya. Nah, itu seperti itu ya, karena itu adalah termasuk yang diperbolehkan untuk silaturahmi. Kemudian yang kedua, walaupun dia tidak mewarisi ya, itu juga dianjurkan untuk kita menjalin silaturahmi, gitu ya. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam menjelaskan keutamaan silaturahmi itu sangat banyak sekali dan keutamaannya sangat besar, gitu ya. Kita lihat misalkan ya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil," ya. Jadi barang siapa yang ingin di lapangan rezekinya, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu ya, kalau kita ingin lapang rezekinya, mudah rezekinya gitu ya, panjang umurnya, itu kan yang paling diinginkan oleh kita semua, betul nggak ya? Kita selalu ingin rezeki kita melimpah, umur kita panjang ya. Nah, itu kita ingin seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita panjang usia, panjang umur, juga panjang amal soleh ya, seperti itu. Nah, maka hendaknya kita bersilaturahim ya. Nah, kemudian caranya bagaimana ketika kita bersilaturahim itu? Bersilaturahim itu tidak hanya sekedar memberikan uang ya, atau oleh-oleh atau apa saja gitu ya. Jadi sarana untuk silaturahmi itu tidak dibatasi oleh harta benda tertentu, tidak gitu ya. Bahkan ketika kita tidak punya harta benda ya, kemudian kita ingin silaturahim ke orang tua ya, ke mertua, kemudian ke paman, ke bibi segala macam, itu juga kita bisa silaturahim gitu ya. Kita bisa menanyakan kabar ya kan, kita bisa datang ke sana dengan anak-anak kita segala macam gitu ya. Kita bisa membantu atau kita juga bisa berdakwah ya, mendakwahkan Islam, itu juga silaturahim kepada kerabat dekat, seperti itu. Jadi itu berdasarkan kemampuannya ya. Jangan sampai begini ya, ketika saya merasa nggak punya apa-apa, malu gitu kan, mau silaturahim ke mertua gitu ya, kan nggak enak tuh kalau kita sebagai menantu nggak bawa apa-apa, nggak ngasih uang ya. Jangan itu dijadikan halangan gitu ya. Kita tetap bismillah berjalan, kita jalan silaturahim gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, hak dan kewajibannya adalah kita harus berbuat baik. Ya, ini sangat penting sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Ya. Dan sembahlah Allah, janganlah kita berbuat syirik ya, mensekutukannya dengan selainnya gitu ya. Dan kita berbakti kepada kedua orang tua, kemudian karib kerabat. Ini penting ya. Jadi kalau kita mau baik itu baik dulu ke orang tua ya. Itu penting ya. Baru nanti ke karib kerabat. Karena itu lebih aulawiyat ya, itu lebih prioritas gitu ya. Jangan ke teman alumni kita deket gitu ya. Ke karib kerabat kita tidak tegur sapa, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu, karena mereka itu adalah orang-orang utama kita gitu ya. Yang wajib kita silaturahim, yang wajib kita berbuat baik kepada mereka. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang harus kita penuhi kepada karib kerabat kita, yaitu adalah memelihara hubungan baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim ya. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kalian. Ya, jadi kita harus memelihara hubungan baik ya. Memelihara hubungan baik itu maksudnya bagaimana ya? Sederhananya itu menyamankan lah gitu ya. Ya, bukan kita kalau ketemu karib kerabat itu pengennya kita ngguruin mereka atau menghujat mereka, ngajak debat mereka, jangan, kita buat mereka nyaman seperti itu ya. Sehingga kedatangan kita kepada karib kerabat kita itu selalu disambut gitu. Ya, disambut dengan hangat gitu ya. Jadi jangan kita membawa atau mempertajam perbedaan gitu ya, atau memperuncing masalah, jangan gitu ya. Tapi coba kita usahakan kalau misalkan kita bisa nyaman ya kita coba nyamannya bagaimana, kan kita bisa lebih mengenal ya siapa paman kita ya kan, siapa mertua kita ya kan, siapa keponakan kita. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jangan semua dipukul rata. Mungkin kita agamanya, pemahaman agamanya lebih bagus gitu ya. Karena kita merasa pemahaman agama kita bagus, ya kita kesana kemari kita hantem saja. Nah, itu jangan ya. Nanti akan rusak karena kita diminta untuk memelihara hubungan baik, untuk menjaga hubungan baik gitu. Jangan sampai pecah, jangan sampai ribut ya, apalagi sampai katakanlah diam-diaman gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa hak dan kewajibannya ya adalah memberikan bantuan kepada mereka ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun ya. Jadi wa ita'i dzil qurba ya, hendaknya kita itu memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan mahram kita ingin diantar ke rumah sakit ya, atau ada yang ingin minta didampingi umroh, berangkat umroh atau safar ya kan, segala macam gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus terbiasa untuk memberikan bantuan. Bantuannya apa saja? Bantuan itu bisa berupa materi, juga bisa berupa fisik, tenaga, pikiran dan segala macam. Gitu ya. Misalkan ada karib kerabat kita yang katakanlah dia membutuhkan uang, ya yuk kita bantu bareng-bareng, patungan segala macam, itu juga bentuk bantuan gitu ya. Ada yang katakanlah menikahkan anaknya ya, tidak punya dana, yuk kita bantu bareng-bareng, seperti itu ya. Dan banyak sekali ya, itu tidak terbatas memberikan bantuan, memberikan pertolongan ya kan. Itu tidak terbatas ya. Kalau ada yang sakit, kalau kita mahramnya kita bisa menengoknya, kita bisa menungguinya di rumah sakit gantianan gitu ya. Selama ini mungkin kalau misalkan ada salah satu dari mahram kita sakit ya kan, mungkin yang gantian hanya suaminya ya kan, atau hanya anaknya. Padahal mahramnya banyak ya. Mahramnya itu banyak ya, pamannya, bibiknya, semuanya gitu. Itu banyak, itu bisa gantian gitu ya. Agar tidak merasa hidup masing-masing. Justru karena kita paham mahram itu, maka kekerabatan itu harus hidup ya, tidak hidup masing-masing. Nah, itu seperti itu, saling membantu gitu ya. Nah, kemudian kita harus mengutamakan berinfak atau memberi harta itu kepada karib kerabat kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab ya. Ini sampai diurutkan ya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Ya, ini sampai diurutkan ya. Yang pertama itu adalah dawil qurba dulu. Ya, kepada kerabat kita dulu. Ya. Walaupun kita punya kecenderungan kita suka ngasih kepada anak yatim misalkan, ya. Sampai anak yatim setelahnya. Dawil qurba baru wal yatama gitu. Ya. Baru menyantuni anak yatim. Kemudian wal masakin dan seterusnya. Gitu ya. Ini Al-Qur'an ya, ini mengurutkan sedemikian rupa bahwa karib kerabat kita ya, ini harus menjadi prioritas kita ketika kita memberikan ini harta ya. Ini wa atal mala ya. Jadi ini adalah bentuknya infak gitu ya. Kalau sedekah kan dia bentuknya bisa apa saja kan. Kita bisa ngasih oleh-oleh, ngasih apa segala macam. Tapi kalau sudah wa atal mala ya, kita misalkan punya dana zakat atau kita punya uang untuk dibagi-bagi gitu ya. Kita inventarisir dulu mana yang ini aulawiyat gitu ya. Misalkan orang tua kita kebutuhannya apa ya kira-kira gitu kan. Orang tua kita ke atas lagi siapa, kakek kita. Ya nanti ke bawahnya lagi paman dari ayah, nanti paman bibi dari ayah, paman bibi dari jalur ibu.
ya kan? Nanti ke bawahnya lagi saudara yang lebih tua, ke bawahnya lagi nanti ke anak, ke cucu, ke ponakan dan seterusnya. Itu ada urutan-urutannya gitu ya. Nah, ini penting ya. Gitu. Kenapa? Karena terkadang kita itu misalkan mungkin di antara kita ya, di antara kerabat itu dia ada orang yang kaya yang sangat dermawan gitu. Tapi ternyata ke kerabatnya dia nggak kenal gitu. Bahkan tidak pernah dapat silaturahim infaknya. Ini kan juga masalah. Gitu ya. Baik. Sedikit lagi ya. Kemudian ini adalah pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah urutan berbakti kepada karib kerabat. Ya, ke siapa dulu? Yang pertama pasti kita ke orang tua. Ya, orang tua itu adalah ayah, ibu, ya, itu seperti itu. Ini penting ya, ini urutan-urutannya ya, gitu ya. Apabila ayah kita meninggal, maka siapa yang diutamakan adalah paman ya atau ami dari jalur ayah. Gitu ya. Bukan khol atau paman dari jalur ibu. Ya, paman dulu dari jalur ayah baru ke jalur ibu, seperti itu ya. Apabila ibu kita meninggal, siapa yang diutamakan adalah kholah dari saudara ibu atau bibi atau paman atau bibi bibi dari jalur ibu. Itu seperti itu ya. Jadi kita harus tahu urutan-urutannya gitu ya. Ya, itu seperti itu ya. Jadi nanti jadi gini ya, bahwa orang tua itu dia akan memelihara hubungan baik ya, mulai ke atasnya, ke bawahnya, ke sampingnya dan segala macam gitu ya. Nanti pada saat misalkan ada yang meninggal itu, maka ada yang meneruskannya itu. Ya, sehingga duriyah atau keturunan atau karib kerabat itu tidak terputus ya, eksis. Itu seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kan suka ada namanya apa ya namanya? Kalau di lebaran-lebaran itu suka ada kumpul-kumpul saudara dari ayah, saudara dari ibu seperti itu ya. Nah, itu anak rasa itu bagus gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus tahu urutannya gitu ya, bahwa memang yang pertama kita harus memahami ya bahwa mahram itu penting ya untuk kita pahami bersama agar nanti kita tidak tidak salah gitu ya. Tidak sampai misalkan ya kalau kita tidak paham, misalkan nanti kita akan bersentuhan atau berdua-duaan berjabat tangan misalkan dengan istri ipar, ini kan salah ya kan, atau dengan saudara sepupu perempuan kalau kita laki-laki, ini kan juga salah, atau istri dari amah, itu kan juga salah, atau dari istri dari khol, itu kan juga salah gitu ya. Jadi ketika kita memahami mahram ya, maka kita mengetahui batasan-batasannya ya, dengan siapa kita boleh bersentuhan dan dengan siapa kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdua-duaan seperti itu. Ya, dan setelah itu kita nanti akan mengetahui urutan-urutannya ketika kita akan menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Baik, mungkin itu ya Ustaz Ahmad Taufik yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair. Baik, rekan-rekan semua, jadi coba kita perdalam ya berkaitan dengan pembahasan kita petang hari ini. Jadi kalau bicara soal kekerabatan, kita juga nanti mungkin juga akan sampai kepada waris gitu ya dan seterusnya. Jadi kalau tadi penjelasan berkenaan dengan mahram saja kelihatannya itu mungkin satu dengan yang lain punya pertanyaan yang kasuistik gitu ya, karena hubungan mahram ini sendiri kan kita barangkali ke atas dan ke bawah, ke samping, kanan kirinya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa diperdalam. Silakan. Enggak? Oh, Banyak. oh ini Bu, geser Bu, biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya nyatet banyak sekali, jadinya banyak bertanya aja banget di otak saya nih. Terutama sih tadi lebih utama di saudara persusuan. Sekarang ini marak sekali Ustadz, ibu-ibu yang menjual asinya. Nah, bagaimana hukumnya dan gimana selanjutnya nasib kalau semua kita nggak bisa mengasihkan anak kita sendiri, terus kita memilih beli bahkan menjadi langganan, tapi langganan ini kita nggak tahu asinya dari mana aja tuh. Dia kan jadi ngepulin asi nih.
Nah, dan bagaimana hukumnya selanjutnya ketika dia menjadi saudara persusuan atau tidak? Apakah hukumnya akan batal atau tidak? Itu dulu deh Ustadz, satu-satu ya. Ya, apalagi sekarang ada ini Bu, yang modelnya ada seperti semacam bank ASI ya. ASI itu dari mana gitu ya. Ya. Saya pegang Ustaz. Ya baik. Jadi intinya gini ya, kalau terkait dengan masalah ASI itu, nah tadi ya kita harus betul-betul berhati-hati. Kenapa? Karena nanti kita tidak tahu nanti siapa yang menjadi ibu susuannya, itu yang pertama gitu ya. Karena nanti akan terkait dengan ibunya ibu susuan gitu ya, kemudian anaknya ibu susuan gitu ya, itu kan panjang lebar gitu ya. Dan kita juga tidak tahu juga gitu ya kadar berapa kali dia minum ASI itu. Sebab kan gini, masalahnya kalau ASI itu dicampur-campur kita tidak tahu berapa ukurannya gitu ya. Tapi kalau yang saudara susuan itu kan ada teknisnya gitu ya. Misalkan dia menyedot susu ya dari ibu yang menyusui itu gitu kan. Itu kan kalau misalkan sampai 5 kali ya, itu berarti sudah menjadi mahram. Tapi kalau misalkan Bang ASI susunya dari mana gitu ya, itu ini akan merancukan gitu ya. Jadi sebaiknya jangan seperti itu. Jadi kita tetap berikhtiar untuk mencari mungkin ibu-ibu yang katakanlah air susunya melimpah, yang nanti kita jadikan ibu susuan manakala memang anak kita yang dalam masa penyusuan itu dia membutuhkan ASI. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian apabila yang sudah terlanjur ya Ibu ya, kasus kalau yang sudah terlanjur, maka ya sudah kita serahkan kepada Allah dan kita tidak perlu kita kita lacak. Kita biarkan saja. Karena itu sulit gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya. Itu wallahu a'lam. Gitu baik. Gitu ya. Wah, ini kontemporer tuh. Saat ini sebelum kepada yang lain, Ustaz. Jadi kita ada satu kasus yang berkaitan dengan kekerabatan ini. Jadi kalau ada satu aset atau jaminan yang berkaitan dengan ahli waris yang dia sedang dijaminkan di bank nih saat ini. Jadi satu orang yang menggunakan itu sebagai jaminan, dia ada salah satu ahli waris, tetapi ahli waris yang lain dia ingin di posisi yang dia sudah tahu bahwa itu riba, dan tentu dalam hal ini dia tidak mau dia menjadi bagian dari si saudaranya tadi yang menjaminkan itu. Ya, jadi dia dalam hal ini kan akhirnya bisa dikatakan jadi merasa serba salah. Satu sisi dia tahu bahwa itu riba dan dia tidak mau ikut bagian dalam riba tadi karena ikut menjaminkan. Tapi di sisi yang lain, kalau dia lakukan memaksa tarik gitu ya, tentu hubungan kekerabatan mereka akan katakanlah akan renggang gitu. Nah, itu dalam hal itu gimana sebaiknya kita ambil? Ya, baik, yang pertama terkait dengan ahli waris yang tadi dia menjaminkan aset tadi gitu ya. Itu pada prinsipnya dalam muamalah itu bahwa muamalah itu dasarnya akad gitu ya. Maka pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berdosa itu adalah pihak yang berakad gitu ya. Bagaimana dengan ahli waris yang lainnya, maka dia tidak ikut berdosa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, apa langkah yang kita lakukan gitu ya? Maka kita mencoba untuk memberikan nasihat ya. Kita mengatakan bahwa ini adalah perbuatan riba gitu ya. Kemudian riba itu dosanya itu terus berjalan sebelum praktiknya itu berhenti gitu ya. Maka kita anjurkan untuk kita tarik lagi asetnya, itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tentu pada saat kita menganjurkan untuk menarik aset itu kan biasanya kan berkonsekuensi pada pelunasan utang gitu ya. Nah, sebaiknya kita juga cari solusinya terlebih dahulu agar seolah-olah kita tidak hanya melarang kemudian tidak memberikan solusi gitu ya. Tapi mungkin kalau kita katakanlah kita menyampaikan bahwa ini riba, ini dosa besar gitu ya. Kita diancam di 4 masa ketika di dunia kita disiksa, kemudian di alam kubur, di hari berbangkit, dan nanti di hari kiamat kita disiksa gitu kan. Itu kita sampaikan gitu ya. Kemudian kita juga berikan solusi seperti itu. Kalau misalkan tadi saudaranya tadi nggak mau gitu ya, sudah kita kasih solusi segala macam, yaitu jalan terakhir ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia diberikan hidayah taufik gitu ya. Kita mohon agar diberikan ampunan dan diberikan hidayah. Setelah itu ya kita berlepas diri. Wallahu a'lam. Itu Ustaz. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan.
lanjut terkait waris, Ustadz. Jadi kalau misalnya rumah warisan gitu ya, itu awalnya itu seorang anak merenovasi rumah tersebut seorang diri, meskipun ada saudara-saudara yang lain. Lalu si ibu ini berpesan kepada si anak, kepada anak-anak yang lain bahwa kalau saya meninggal maka rumah ini menjadi rumahnya si A yang sudah merenovasi. Apakah warisan itu menjadi tetap dibagi sesuai takarannya atau mendahului wasiat yang si ibu berikan? Jadi wasiat versus waris nih satu nama. Ya baik. Jadi kalau kita bicara wasiat kan tidak boleh ya, kalau wasiat Benturkan. diberikan seluruhnya kan juga tidak boleh. Tidak boleh Ya. seluruhnya. Dalam Islam itu wasiat itu hanya boleh itu sepertiga, tapi itu pun kan bukan untuk ahli waris. Ya. Wasiat itu bukan untuk ahli waris, tapi untuk selain daripada ahli waris, gitu ya. Tayyib. Lantas bagaimana kalau misalkan ada salah satu ahli waris tadi yang memang sudah mengeluarkan biaya gitu ya untuk merenovasi setelah misalkan ibunya meninggal gitu ya, maka ya itu tinggal dirembukan ya, didiskusikan gitu ya, berapa kira-kira kos yang sudah dikeluarkan ya kan, kemudian, dan itu banyak terjadi ya, Bapak Ibu, itu banyak terjadi, itu bisa diselesaikan gitu, nanti kita bisa kembalikan gitu, seperti itu. Meskipun akan di awal tidak ada hutang piutang gitu. Ya, tidak ada hutang piutang ya, mungkin dia merasa telah mengeluarkan uangnya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita juga tanya juga, apakah ketika merenovasi itu tujuannya adalah untuk menyamankan ibunya atau bagaimana gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk menyamankan ibunya, berarti dia statusnya itu sudah berinfak ya, sudah mengeluarkan hartanya memang untuk itu. Ya, ini yang memang kembali lagi bahwa terkait dengan masalah harta itu kita harus bicara pada akad ya. Akadnya apa? Ini harus jelas gitu ya, sehingga nanti tidak timbul permasalahan. Wallahu a'lam. Memperjelas soal yang tadi wasiat Ustaz. Artinya kalau dia bertentangan tadi misalkan karena dia kan kepada ahli waris nih. Jadi seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Maka ketika si ibu meninggal bisa dianggap ya kita mengikuti syariat berkaitan waris ya. Ya baik. Karena memang harta setelah ditinggalkan oleh si mayit itu pada prinsipnya, pada hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Maka akan dibagi lagi berdasarkan aturan Allah. Itu maksudnya. Ya, wallah. Ya, insyaallah. Baik, silakan. Ini kita sudah maghrib, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ada? Ada. Bismillah, terima kasih Ustaz. Tadi ada statement dikatakan bahwa saudara sepupu adalah mahram. Bukan mahram. Jadi boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Iya. Walaupun dia dari pihak bapak atau ibu. Iya. Jadi boleh ya, Tan? Boleh. Oke, terima kasih. Itu berarti kan anak, kakak, Anak. ibu kita Iya. atau bapak kita ya, kakak atau Iya, adik. baik. Boleh dinikahi dalam konteks hukumnya memang dia karena bukan mahram ya Ibu. Tetapi kalau untuk lebih utama itu tidak menikahi kerabat. Dia tetap dianjurkan menikahi yang jauh. Seperti itu. Kalau saya mungkin lihatnya karena bukan mahram. Ya. Jadi baru tahu Tidak boleh bersentuhan tangan, itu paling lebih ke termasuk situ. ya? Iya. Sama sepupu nggak boleh. Hukum-hukum. Nggak boleh. Nah, itu yang agak Ya, mungkin sepupu sulit. yang bukan mahram yang lawan jenis nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah. Ya, itu yang harus. Maksudnya pas ketika kunjungan silaturahim lebaran. Setelah ada pertanyaan satu lagi berkaitan dengan pernikahan tadi. Ini berkaitan dengan talak 3 itu Ustaz. Jadi kalau misalkan talak 1 itu statusnya setelah ucapan cerai dia jangka waktu 4 bulan iddah. Gitu ya Ustaz. Setelah itu masih ada talak 2 gitu, atau yang dikatakan yang disebut dengan talak 1 atau talak 3 itu ini seperti apa? Ya bentuknya seperti apa? Ya baik. Kalau untuk talak 1 itu kan jelas ya pengucapannya itu. Jadi betul-betul zahar ya, tidak dalam Cerai gitu sindiran ya, cerai. Pokoknya saya mencerai. Dan itu ada jeda selama Talak 1, 4 bulan gitu. Ya itu ada jeda selama masa iddah ya, nanti coba kita lihat lagi gitu ya. Nah, kemudian ketika kembali lagi ya, sebelum itu berarti dia Rujuk. Kemudian Ya. Tapi kalau terjadi setelah lagi. itu lewat waktu ya sudah, berarti dia cerai gitu.
Nah, kalau talak 3 berarti si suami Dua itu ya langsung mentalak 3. Ya, dengan Jadi sorry ya, dengan ucapan, jelas. talak 3 gitu Ya, langsung. talak 3 ya itu dengan sorry dengan jelas maka itu terjadi perceraian. Kalau dia penyebutannya talak saja, sesuai penomoran saja, oh ini talaknya sekali berarti gitu ya. Iya. Dia tidak menyatakan talak 3, tapi Iya. talak saja berarti dihitung. Iya, betul. Dan talak 1 tadi kesempatan itu mungkin masa idah. Mm-mm. Kalau dia sudah lewat masa idahnya, Ya, berarti jatuh sudah- talak 2. Jatuh cerai. Oh jatuh cerai. Jatuh cerai. Jadi langsung ke itu ya. Iya. Nah, karena kan dia tidak balik lagi kan gitu ya. Iya. Ini persoalan. Nanti kita dalamin lagi ya. Iya. Talak- Ini karena butuh memang, bab banyak pendapat ya ini. banyak butuh bab versi. khusus juga ini. Baik, ibu semua jadi mumpung. Ini Keras udah biar. Biar nggak apa-apa keras. Satu lagi terkait masalah nasab nih Tat. Jadi posisinya ini baru menyadari. Jadi memang kayaknya keluarga pun menutupi. Jadi posisinya kayaknya ayah dan ibunya itu menikah karena faktor MBA. Ya. Belum menikah karena hamil di luar nikah gitu ya, Ustaz. Nah, tapi posisinya ini anak keempat yang menyadari itu, jadi kayak ada keluarga keceplosan gitu, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya kalau ketika si anak yang keempat ini akan menikah, Ustaz? Atau anak yang pertama, kedua, ketiga ini sudah dinikahkan oleh si ayahnya? Saya pernah dengar katanya kalau orang yang di luar nikah orang hamil di luar nikah menikah dengan kondisi hamil, maka hukumnya katanya batal nih, Tat. Tapi kan sementara itu tidak pernah terjadi pernikahan ulang di orang tuanya. Nah, itu selanjutnya ketika si anak yang keempat ini amannya bagaimana? Apakah harus pakai wali hakim saja atau memang tetap sesuai dinikahkan dari wali ayahnya gitu? Perwaliannya. Iya. Ya, boleh hakim. Oh, tetap wali hakim, Tat. Ya, betul. Ini sementara tapi keluarga kan menutupi gitu kan. Sementara saudara laki-laki dari pihak ayahnya kan taunya nikahnya sah. Kira-kira menengahinya gimana, Tat? Ya karena kan kalau misalkan tapi tadi MBA-nya itu sampai berapa anak sih? MBA-nya anak pertama, Tat. Jadi ketika anak pertama mereka nikah. Tapi kan Setelah itu diperbarui lagi nggak nikah? oh enggak pernah, Tat. Jadi udah sampai anak ke-6 gitu ya. Semuanya posisinya tidak pernah ada pernikahan ulang. Hukumnya bagaimana? Ya baik, memang itu kan ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa untuk menjaga nasab ketika hamil itu boleh dinikahi gitu kan. Tetapi itu pendapatnya sangat lemah ya. Pendapat yang kedua itu bahwa ketika MBA itu gitu ya, itu nanti dinikahinya itu setelah bayinya lahir kemudian setelah bersih. Nah, itu baru boleh dinikahi seperti itu. Posisi kakak-kakaknya ketika diedukasi, apakah harus kakak-kakaknya yang menikah ulang, Pak? Karena perwaliannya tadinya dilakukan oleh si ayahnya ya. Ya baik, mungkin nanti harus saya baca-baca lagi. Itu Nanti jawabannya saya itu silakan Ibu, ya, nanti itu saya- kontemporer dan dalam sekali. Tapi ini Oh, kayaknya dalam. pertanyaan banyak orang ya, Ustaz. Baik, Ini. kita siapa nanti? Baik, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sama Iya. Bapak Ibu, nanti akan coba saya koreksi lagi ya jawabannya. Nanti kalau misalkan saya sudah mendapatkan jawabannya saya sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Insyaallah, barakallahu fiik, Ustaz. Baik ya, Bapak Ibu semua, jadi ini adalah ya menandai kita punya guyub yang ketat gitu, karena selama ini kita melakukan katakanlah kegiatan kumpul, tetapi seringkali misalkan pada saat itu seharusnya kita ada arisan keluarga kah dan seterusnya ya, malah mendahulukan kita kumpul sama hubungan pertemanan saja gitu, padahal dan hubungannya kekerabatan kan mestinya harus lebih di dalam prioritas. Dan akhirnya juga banyak melebar juga dalam arti kita harus mengetahui tentang ya hak dan kewajiban mahram, tentang bahkan nanti waris ya, tentang apalagi tadi ya. Jadi memang ini hal-hal yang seringkali mungkin banyak dilupakan itu ya, yang coba kita perdalam lagi seiring dengan komitmen kita untuk mendahulukan kerabat ya, karena ada janji silaturahim di sana. Sementara cukup kita sudahi ya, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Insyaallah dalam 1 bulan kita juga melakukan kajian selama 1 bulan itu 2 kali. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita lengkapi jawabannya pada kesempatan berikutnya ya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.